Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Karena pemeriksaan ini nantinya sangat penting dilakukan untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah pada pasien dan juga nantinya dengan mengetahui kadar gula darah dalam darah ini dapat mengontrol nutrisi, dapat mengontrol obat-obatan yang diminum maupun dapat mengontrol insulin yang biasa kita suntikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemeriksaan ini saya bagi menjadi 3, ya, di mana pemeriksaan yang pertama yaitu memeriksakan gula dalam darah ataupun glukosa dalam darah. Yang kedua adalah pemeriksaan HbA1c dan yang ketiga adalah pemeriksaan kaki ataupun screening food. Oke. Nah, untuk pemeriksaan ini tujuannya yang pertama memang untuk mengontrol kadar glukosa dalam darah dan yang selanjutnya adalah untuk mencegah terjadinya luka pada kaki dengan cara pemeriksaan kaki ataupun saraf-saraf yang ada di kaki pasien. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah pemeriksaan gula darah. Di mana pemeriksaan gula darah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gula darah sewaktu, yang kedua adalah gula darah 2 jam setelah makan, dan yang ketiga adalah gula darah puasa. Saya rasa dari pasien-pasien diabetes mellitus ini ya mau ya untuk memeriksakan gula darahnya. Karena ada beberapa pasien ataupun ada beberapa dari masyarakat kita ketika ada pemeriksaan gratis untuk gula darah tidak mau diperiksa. Karena apa? Karena mungkin takut ya. Takut untuk mengetahui gula darahnya yang tinggi, nanti bisa stres gitu kan. Ada yang seperti itu banyak ya. Oke, jadi kita mulai dari kadar gula darah normal puasa ya, dimana puasa biasanya pasien-pasien ini ketika dicek gula darahnya harusnya di bawah 100 miligram per dl ya. Itu. Jadi harus di bawah 100 miligram per dl. Kalau nantinya ditemukan pemeriksaannya di atas 125 miligram per dl, itu tandanya adalah sudah tinggi ya, tidak normal. Jadi normalnya harus di bawah 100. Nah, apabila ditemukan pemeriksaan gula darah puasa antara 100 sampai 125, itu namanya adalah prediabetes. Nah, mungkin dari para pemeriksa belum tahu nih apa itu prediabetes, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Oke, selanjutnya adalah gula darah sewaktu. Kadar gula darah sewaktu itu normalnya berapa sih? Ya. Oke, untuk normalnya kalau ketika kita memeriksakan gula darah sewaktu saat itu juga harusnya kurang dari 140 miligram per dl. Di mana memang itu adalah kadar gula yang normal. Ketika kita periksa gula harus di bawah 140. Nah, apabila ditemukan 140 miligram per dl sampai 199 ataupun di bawah 200, itu tandanya adalah prediabetes. Oke, selanjutnya adalah apabila di atas 200 ya, maka itu berarti kadar gula darah dari para pemirsa itu tidak normal dan terindikasi terkena diabetes mellitus. Oke ya, itu dia kadar gula darah normal sewaktu. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Ya sebenarnya hampir sama ya, yang saya baca di sini memang sebenarnya hampir sama. Yaitu postprandial
blood sugar, di mana normalnya harus kurang dari 140 mg per dl. Ada yang bilang harus kurang dari 125 mg per dl, tapi saya lebih setuju yaitu 140 mg per dl. Ya, dan biasanya kalau diperiksakan di atas 200 itu biasanya sudah terindikasi terkena diabetes mellitus. Dan itu dia kadar gula darah yang biasa diperiksakan, dan kadar gula normalnya berapa sudah saya jelaskan di video kali ini. Dan ada istilah yang namanya prediabetes. Kalau kita ngomong prediabetes, biasanya pasien ini memang, kalau saya mengistilahkannya, gampangnya adalah ada yang lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Nah, kalau lampu hijau ini adalah yang normal. Contohnya gula darah puasa di bawah 100 itu adalah lampu hijau. Nah, kalau gula darah puasa di atas 125 itu tandanya adalah merah, ya. Seperti itu. Nah, kalau pemeriksaan gula darahnya di antara 100 sampai 125, saya menyebutnya adalah lampu kuning. Jadi itu adalah tanda bahwasannya harus lebih dijaga lagi dalam mengkonsumsi makanan ataupun nutrisi, sehingga nantinya gula darahnya dapat terkontrol. Jadi itu adalah peringatan lampu kuning, yaitu itu namanya adalah pre-diabetes. Oke, itu dia mengenai istilah-istilah dari pre-diabetes. Selanjutnya adalah pemeriksaan HbA1c. Pemeriksaan HbA1c ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui rata-rata, ya, glukosa dalam darah yang terikat oleh hemoglobin, yaitu 2 sampai 3 bulan ke belakang. Ya, 2 sampai 3 bulan ke belakang. Nantinya apabila ditemukan pemeriksaan HbA1c-nya di bawah 5,6%, berarti itu tandanya pemeriksaannya ataupun kadar glukosa yang terikat dengan hemoglobin itu normal. Ya, angkanya adalah 5,6 ke bawah. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaannya HbA1c ini apabila ditemukan pemeriksaan antara 5,7 sampai 6,4, ya. Kalau ya di antara 5,7 lah, ya, 5,7 ke bawah itu normal, 5,7 ke atas sampai 6,4 itu adalah prediabetes. Jadi kalau pemeriksaannya di antara 5,7 ke atas ataupun 5,8% ya sampai 6,4% itu menandakan itu adalah prediabetes. Dan apabila ditemukan hasil dari pemeriksaan HbA1c-nya itu adalah 6,5, berarti Anda terkena diabetes. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan screening food, di mana screening food ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi-fungsi saraf di kaki kita ini apakah sudah berfungsi dengan baik ataupun sebaliknya, dengan menggunakan tes monofilamen dan juga pemeriksaan nadi yang ada pada ekstremitas bawah, yaitu nadi dorsalis pedis ataupun posterior tibialis, dan juga kita lihat apakah terjadi perubahan bentuk pada kaki, apakah terjadi pecah-pecah pada telapak kaki ataupun kekeringan, ya, ataupun kulit kering, ya, bukan kekeringan kayak sawah aja kekeringan, ya. Jadi kering pada area kaki. Itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang biasa dilakukan untuk mencegah terjadinya luka pada kaki untuk pasien-pasien diabetes mellitus. Oke, itu dia 3 pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh para pemirsa yang mungkin mempunyai permasalahan ataupun penyakit diabetes. Silahkan bisa dilakukan, ya. Kalau untuk cek gula darah saya rasa sudah tahu alatnya, ya, yaitu glukometer. Kalau HbA1c itu harus ke laborat
ke laboratorium, dan juga untuk screening food bisa dilakukan di pedicure ya, juga bisa, ataupun nanti ke perawat-perawat yang memang sering melakukan screening kaki. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.